Shalom semua, salam. Shalom. Shalom. Shalom artinya damai sejahtera menyertaimu, dan apabila saudara juga mengatakan itu, damai sejahtera juga menyertaimu juga. Kan begitu, ya. Jadi kita saling memberkati dalam nama Tuhan kita yang hidup. Amin. Ini ibadah yang rutin setiap minggu di Polda Sumatera Utara, ya. Setiap minggu dan juga hari Kamis, ya. Cuma memang belakangan ini saya kalau hari Kamis itu agak jarang masuk, ya, oleh karena memang saya keliling, ya. Saya keliling ke semua Polres, bahkan ke Polda yang lain juga, ya, tidak terbatas Polda Sumatera Utara, ya. Nanti saudara bisa lihat di YouTube saya jika sudah keluar dari tempat ini. Nanti saya kasih YouTube-nya, ya. Jadi saya sapa saudara-saudara, ya, kita perkenalkan diri, sebut namanya, gerejanya, dan sangkaannya, ya. Apa sangkaan kepadamu, ya? Sudah, yang keras, ya. Lanjut aja, waktu kita sangat terbatas. Saya mulai dari sini. Nama-nama yang keras dan gerejanya. Yang keras. Maka nama saya Siar Tambunan. Siar Tambunan. Gerejanya GMNI Metodis, ya. Sangkaan, tuduhan. Kenapa saudara ditangkap? Narkoba, pengedar dan pemakai. Ya, lanjut yang kencang. Nama saya Kihiren Tarigan, sangkaan narkoba, pemakai, langsung aja pemakai, pengedar. Gereja Katolik. Yang lanjut, yang kencang. Roma Sandra Siburian, sangkaan mengantar, Pak. Mengantar. Kurir narkoba, ya. Gerejanya AKBP Ebenezer, dekat sini, ya. Ali Amran, keren kali namanya, Simanjuntak, ya. Sangkaan judi apa itu? Manual, oke. Termasuk gengnya, geng atau pimpinan? Tidak, hanya anggota gereja dari Siloam, GBI, Pentakosta. Ya, lanjut, yang cepat. Nama saya Henry Donar Siregar, Gereja GPDI. D-nya kecil, D besar? Besar. Sangkaan? Bawah sisi Terenggiling. Oh, yang masih kemarin, yang dari Tarutung. Ya. Ya, upahnya berapa itu? 150 juta. Enggak tertutup. Ya, Bapak. Tidak apa-apa, ini terbuka, tidak jadi rahasia di sini. Nah, lanjut, tidak ada yang rahasia. Nama saya Alex Sitanggang, Kasus Togel. togel pemakai jurtul. Ya, gereja dari Katolik. Lanjut, ayo. Eko. Halo, silalahi. Terus sangkaan bor minyak ilegal. Ya, gereja dari AKBP, dari Dumaya, dari Pekanbaru atau dari mana? Labuan. Oh ya, ada Labuan Batu. Ya, lanjut. Saya di Sinorat. Sangkaan minyak. Bor ilegal, ya, gitu, ya. Gereja Katolik. Ya, lanjut. Sitanggang Priyadi. Ya, sangkaan judi online, ya. Gereja, ya, HKBP. Lanjut, saudaraku. Jimmy Santuri, sangkaan judi online, gereja Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang kencang. Jika Tuhanmu Tuhan yang hidup, bukan patung, bukan lembah, bukan gunung, ya, bukan tempat-tempat yang seram, ya. Tuhanmu Tuhan yang hidup seperti saudara dan saya. Amin. Tuhan yang maha melihat. Amin. Tuhan yang maha mendengar. Amin. Tuhan yang maha tinggi, El Elyon. Amin. Tuhan yang maha perkasa dan jaya, El Gibor. Amin. Tuhan yang maha kuasa, El Sadai. Amin. Tuhan yang El Sama, Tuhan yang maha hadir di hatimu dan di hatiku. Amin. Kalau itu Tuhan yang hadir di tempat ini, bagaimana saudara beribadah kepada Dia? Letoikah? Kurang semangatkah?
ya, jika artis kesayanganmu datang begitu semangat dirimu. Jika dewan yang Anda dukung-dukung mengunjungimu begitu semangat. Tetapi kalau Tuhanmu datang pagi hari ini mengunjungimu, mendekapmu, menghapus air matamu, mengampuni dosamu, memberikan engkau semangat sehingga engkau tidak gentar dan takut, tidak letoy sekalipun saudara diperhadapkan dengan KUHP. Amin. Saudara harus semangat. Jangan tatkala saudara di KP-KP begitu heboh menyanyi, ya, berjoget ria. Tetapi Tuhanmu yang maha mendengar, maha melihat, dan maha hadir di tempat ini, Dia sangat melihatmu. Tolong mata saya dilihat karena saya mencari matamu, saudaraku. Ya, jangan seolah-olah kita menyesal luar biasa, tertunduk, ya kan? Kita biasa aja enjoy, ya. Ya, kita berhadapan sini mata dengan mata, muka dengan muka, ya. Kebetulan di sini tidak ada yang botak, justru saya yang botak, ya. Ya. Saya ini botak begini karena biasanya di penjara tahanan polisi itu kepalanya gundul-gundul. Jadi saya tidak merasa asing jika kepala saya juga seperti. Amin. Itulah partisipasi saya, itulah sayang saya kepada saudara-saudara yang di dalam tahanan, baik di penjara maupun sudah di lapas. Ya, saya berusaha tidak beda dengan saudara-saudara. Ya, sekalipun saya berpakaian seperti ini, ya wajar karena saya menghargai dia. Kalau saudara tidak ganti baju, bisa saja belum sempat saudara saudara diberikan bajumu sama saudaramu, ya itulah bagianmu, ya. Cuci koring kata orang Batak, ya, itu wajar, ya. Ini akibat perbuatan kita. Amin. Maukah saudara beribadah dengan semangat saat ini? Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat dia. Saya mau mengajak kita menyanyi yang semangat, yang saudara bisa ingat. Apa yang bisa saudara tanpa baca? Ya. Lagu yang semangat pagi ini, lagu pembukaan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ayo. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tidak pernah dengar, ya? Tidak terbiasa di gerejamu. Ini ya secara umum dinyanyikan di semua gereja. Terkadang gereja kita munafik atau fanatik dengan lagu-lagunya saja, tanpa mengadopsi lagu-lagu di gereja lain. Seolah-olah kalau lagu di gereja lain itu haram. Seolah lagu-lagu di gereja lain, bukan di gereja kita, itu tidak kudus. Dan inilah kesalahan pimpinan gereja. Saya berani mengatakan itu. Saya sangat sedih kalau banyak dari anggota gereja tidak bisa menyanyikan dari lagu-lagu gereja yang lain. Saya rindu saudaraku, jangan melihat gerejamu, jangan melihat pendetamu dalam engkau bertuhankan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang adalah juru selamatmu dan juru selamatku tidak pernah berbicara tentang agama dan gereja. Ingat itu. Saudara baca di Alkitab itu. Dia tidak sekali-kali bicara tentang sekte. Dia tidak sekali-kali bicara tentang aturan-aturan. Malah itu di tepisnya. Karena itu tidak menguatkan iman kita bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita sendiri. Amin. Karena itu jangan pernah fanatik dengan gerejamu. Saya anti dengan itu. Ya, kita harus ada kesatuan. Ingat waktu Yesus sebelum ditangkap di Taman Getsemani. Sebelum ditangkap di Taman Getsemani, kalau saudara sudah Kristen dari kecil, ini sering dan setidak-tidaknya saudara pernah dengar. Apa doanya waktu itu? Ut omnes unum sim. Ut omnes unum sim. Artinya, ya Tuhan, biarkanlah mereka semua bersatu.
Ini saya mulai ibadah kita dengan perkataan-perkataan ini, biar ada kesatuan iman. Terserah saudara dari Metodis, Advent, Katolik, ya Pentakosta apapun, jangan sekali-kali fanatik dengan gerejamu. Kalaupun pendetamu, kalaupun aturan gerejamu tidak mengadopsi lagu-lagu yang lain, saudara harus punya gereja sendiri. Di mana gereja sendiri? Tolong angkat tangan yang jawab. Gerejamu sendiri di mana? Hati kita. Nah, ini dia. Siapa saudara? Namamu tadi? Henry Donald Siregar. Sekali lagi siapa? Henry Donald Siregar. Henry Donald Siregar. Gereja yang sesungguhnya adalah di hatimu, kawan-kawanku. Bukan gereja fisikmu, bukan di Katolikmu, bukan di Adventmu, bukan di Katolik di Pentakostamu, tidak. Di hatimu. Itulah gereja yang paling benar. Karena apa? Dia bermukim. Dia bermukim di hatimu, bukan bermukim di gedung gerejamu. Itu keliru. Dia bukan bermukim di aturan-aturan gerejamu saja. Malah semuanya itu mengungkung, membatasi engkau bersahaja dengan Tuhanmu, membatasi gerak imanmu. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah hati kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya sangat terharu mengatakan ini. Karena itu saudaraku, hiduplah secara pribadi dengan Tuhan yang hidup. Amin. Dan saya percaya agama-agama manapun di dunia ini mengajarkan itu, sekalipun tidak mau buka-bukaan. Tidak mau buka-bukaan. Biar apa? Biar taat dengan aturan agama, biar taat dengan aturan gereja, biar taat dengan pemuka-pemuka agamanya. Tujuannya itu, tetapi memperkosa hak imanmu berhubungan dengan dia. Sehingga apa? Pada saat saudara terbelenggu, pada saat saudara terikat, pada saat saudara terhimpit dengan dosa, baik melewati sakit penyakit, baik melalui segala kegagalan, baik melalui apapun yang terjadi kepadamu, saudara mencari pemuka agamamu, bukan mencari imanmu berdoa kepada dia. Ini yang menjadi keliru. Bertuhanlah engkau lebih dekat secara pribadi daripada bertuhan secara agama, bertuhan secara aturan-aturan agamamu. Karena itu hanya sekedar, sekali lagi saya katakan, sekedar engkau dapat berhubungan dengan dia, menghantar engkau. Namun agamamu, gerejamu tidak menyelamatkan engkau. Yang menyelamatkan engkau adalah bagaimana kehidupanmu secara pribadi kepada dia. Tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Saya pengen tahu. Saya buka rahasia ini. Dan semua orang mendengar ini. Ya. Apalagi mula-mula dulu Rom Katolik, ya, megang kitab suci aja dilarang. Tadi mana yang Katolik, tolong angkat tangan. Ya, pada mulanya memang semua Rom Katolik. Dulu dilarang ini, dirahasiakan. Sangat dirahasiakan. Jangan sampai jemaat tahu kebebasan beragama, kebebasan bertuhan, sehingga kitab suci ini dilarang. Itu orang-orang pemuka agama aja yang megang itu. Biar kita tunduk kepada pemuka agama itu, bukan tunduk kepada Tuhan yang diajarkan di kitab suci. Ya, sekarang ini ya sedang viral di Cilegon, wali kotanya melarang pendirian gereja, padahal masyarakat desanya itu mengizinkan. Sekarang ini sedang proses hukum wali kota Cilegon, ya, yang melarang pendirian gereja, dan tidak satu pun gereja di sini. Inilah ajaran sesat itu. Dia pemuka agama mungkin, orang besar di agamanya, namun keliru dalam mengartikan orang beragama itu. Padahal sekarang ini sudah buka-bukaan. Orang yang lebih ahli, orang lebih pemuka di agama wali kota Cilegon itu sudah buka-bukaan. Loh, agamamu kan gak beda dengan agamaku, dan agama kita tidak pernah melarang pendirian ya bangunan gereja.
Di ayat mana, di kitab suci mana tertulis itu? Maka itu saudaraku, jangan keliru bertuhankan, jangan keliru beriman kepada Tuhan, jangan sekali-kali bergantung kepada ajaran pemuka agama, entah apapun namanya. Kembali kepada laptopmu, kembali kepada imanmu, karena imanmu lah yang menyelamatkan dirimu sendiri. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Saya dalam kesempatan ini adalah buka-bukaan yang selama ini salah beribadah. Dan ibadah jangan buat rutinitas. Jangan sekali-kali membuat ibadahmu rutinitas. Jangan sekali-kali hanya jam-jam tertentu, seolah-olah Tuhanmu ada di jam-jam tertentu itu. Padahal Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Nanti buka itu di Mazmur 121. Kalau Tuhan kita tidak pernah tertidur dan terlelap, sepanjang itulah saudara beribadah. Sekalipun memang ada kebiasaanmu membuat jam-jam tertentu boleh, tapi jangan sampai membuat seolah-olah Tuhanmu berkomunikasi kepadamu hanya di jam-jam yang saudara buat. Amin. Amin sekali lagi. Amin. Inilah banyak kesalahan manusia mencoba membuat aturan-aturan, bahkan gerejanya atau agamanya membuat imannya ciut, membatasi hubungannya kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu 24 jam dan Tuhan itu tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Dia hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku, saya mau ibadah ini interaktif. Nanti ada kesempatan saudara juga bertanya sama saya. Jika ada sesuatu yang sangat tidak mengerti atau tidak masuk akalmu, atau hal-hal yang selama ini mungkin saudara anut, tapi seolah-olah apa yang saya ajarkan ini bertentangan. Kalau gerejanya saya HKI, tidak ada bedanya dengan HKBP, GKPI, ya, kebiasaan seperti itu. Beribadah secara liturgi, ya, ditulis itu kan dari pembukaan sampai penutup. Dan ibadah-ibadah yang tidak terbiasa dengan tepuk-tepuk tangan, kan begitu, dengan berjoget ria. Sementara ada gereja-gereja lain jangankan tepuk tangan, berjoget ria dalam ibadah. Sama dengan apa yang dikatakan Mazmur 150, biarlah segenap apapun yang berbunyi, buatlah memuji Tuhan. Dengan suara-suara seruling, kecapi, gambus, ya rebana, biarlah engkau menari-nari. Ya, itu sudah anjuran daripada pemazmur. Ya, yang diridhoi, yang diberkati, yang dirahmati Tuhan, memberikan ajaran-ajaran yang benar bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Puji dia dengan gambus dan kepaci, dengan seruling dan apapun yang berbunyi, dan segala yang bernapas hendaklah memuji Tuhan. Dan jangan saudara lupa, Tuhan itu maha cemburu. Kalau lebih banyak waktumu berjoget ria secara duniawi daripada berjoget ria kepada Tuhan. Ketahuilah saudara, siapa saudara di mata Tuhan. Tuhan meminta harus lebih banyak kepada dia, termasuk waktu. Oh Pak Pendeta, aku kan bekerja, aku kan merawat anak, aku kan melakukan sesuatu keperluan sehari. Betul. Tetapi kalau waktu-waktumu lebih banyak engkau berikan kepada sesama manusia, waktu-waktumu kebanyakan engkau mencari pekerjaan, mencari uang dan sebagainya, mencari kepuasan, mencari joget ria, daripada engkau beribadah kepada Tuhan, berkomunikasi dengan dia, merenungkan sabdanya, firmannya, daparnya, Tuhan menyesal kepada dirimu kawan. Jadi lewat ibadah ini, lewat khotbah ini, saya harap saudara mengenal siapa dirimu sesungguhnya sekarang ini. Sekalipun saudara sudah beragama dari kecil, saudara sudah sering masuk gereja dan sebagainya, namun dalam kesempatan ini saya berdoa, biar mengenal dirimu siapa sesungguhnya, sehingga engkau bisa mengenal Tuhanmu.
Karena jika engkau mengenal Tuhanmu, itu karena karunia rahmatnya kepadamu, pertolongannya kepadamu, sehingga dia bisa memperkenalkan diri kepadamu. Manusia pada dasarnya tidak bisa mencari wajahnya. Manusia tidak bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Manusia tidak akan bisa percaya dengan janji-janji, dengan apa semua yang dikeluarkan dari firman-Nya. Namun hanya karena kasih karunia orang mengerti sabda firman daparnya, sehingga orang percaya ada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu. Ada Tuhan Sang Pencipta dirinya sendiri yang disebut dengan El Sebaot, ya, El Sebaot. Itulah yang berkuasa, El Shaddai, itulah yang memiliki dirimu sendiri sampai sekarang ini. Engkau ada karena Dia ada. Jangan saudara tahu, ya, Dia ada karena engkau ada karena Dia ada. Semua yang ada karena Dia ada. Karena semua yang ada termasuk dirimu tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Tumbuh-tumbuhan ada karena Dia. Binatang-binatang ada karena Dia. Gunung dan lembah, petir, halilintar, apapun namanya, karena Dia. Termasuk sibolis. Ya, apa bahasa Indonesia sibolis? Entah iblis, entah setan, entah apa itu namanya, dan sejenis itu. Itu pun ada karena Dia ada. Itu harus dengan tegas saya katakan. Termasuk yang baik dan yang buruk ada karena Dia ada. Bahasa daerahmu siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan bahasa daerahmu? Bahasa Batak siapa? Raja Batak. Ayo kita interaktif, siapa? Siapa yang menciptakan bahasa Batak, bahasa daerahmu? Siapa yang menciptakan bahasa Indonesia? Siapa? Tuhan. Dari mana saudara tahu Tuhan menciptakan? Dia mah segalanya. Oke, tetapi secara logika yang dapat diterima dengan akal, kalau saudara mengatakan Tuhan yang menciptakan bahasa. Ayo yang cepat logika. Tuhan kasih otak sama kita, Tuhan kasih jiwa sama kita untuk berpikir cerdas. Ya, kita buktikan secara logika. Karena sampai sekarang ini tidak satu orang Batak pun menyebut siapa yang menciptakan bahasa Batak itu, bahasa Jawa, bahasa apapun termasuk bahasa Indonesia. Siapa rupanya? Si Raja Batak, apa betul? Karena itu percayalah, bahasa sendiri pun Dia yang menciptakan. Bahasa bebek ada, bahasa gajah, harimau ada. Kapan diajarkan itu sama harimau pertama, bebek pertama, ayam pertama, buaya pertama? Mereka punya bahasa. Ya, itulah saya katakan secara logika tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tetap Dia Sang berkuasa El Shaddai yang membuat bahasa sendiri dan rupa saudara dan saya. Dan saudara berpikir dari jiwa, saudara berperasaan dari batin. Itu juga Dia yang menciptakan itu. Ya, kita bisa berperasaan, kita bisa menangis. Bayangkan di televisi sering kita tonton, banyak binatang menangis karena temannya atau anaknya mati, menangis loh. Bahkan pernah saya dengarkan yang mau makan daging monyet, waktu mau dipotong, tunduk-tunduk dia begini, menyembah dia. Sering saya dengar itu. Ada yang suka makan daging monyet, menangis dia menyembah. Cuma dia nggak bisa bahasa manusia, sampai menyembah tertelungkup begini, tetapi dipotong juga. Artinya apa? Monyet itu pun ada perasaan, cuma dia tidak bisa berbahasa. Tolong jangan potong aku, tolong binatang lain kau potong. Bayangkan. Dan sering viral kita lihat di medsos, ada anjing bertahun-tahun di kuburan tuannya, sampai orang kasih makan di kuburan tuannya, ditunggu-tunggu, dia tahu tuannya ada di dalam itu. Coba, siapa yang menciptakan perasaan itu? Apakah anjing itu?
viral itu sering bertahun-tahun makan minum di situ orang antar, tetap di kuburan tuannya sampai pada akhirnya anjing itu mati di situ. Bayangkan anjing bisa bertahun-tahun mati di atas pusara tuannya, apalagi saudara dan saya. Di mana perasaanmu, di mana akal budimu, jiwa dan batinmu? Tuhan menciptakan itu biar seimbang. Sehingga apa? Kalau jiwa dan batin ini seimbang, engkau tidak akan pernah tersesat. Terkadang jiwamu, otakmu lebih engkau pakai daripada perasaanmu, sehingga engkau jual togel, jual narkoba, menipu, begal, pencurian, pembunuhan, apapun saudara lakukan. Sampai kasih sayang yang semu engkau memperkosa dengan alasan aku mencintai wanita itu, tapi saudara perkosa dia untuk menghilangkan jejaknya, saudara bunuh. Itukah cinta? Itukah kasih sayang? Bukankah itu oleh karena bejatmu, bukan engkau mencintai wanita yang engkau perkosa dan saudara bunuh? Termasuk itu kalau sudah diatur dalam KUHP, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Memang ada negara-negara yang tidak melarang judi, termasuk Cina, Malaysia, negara beragama itu ada judi yang disahkan di situ. Negara kita negara hukum, negara beragama, ya kita tidak bisa banding-bandingkan. Ya, saya sering mengatakan di Alkitab, kitab suci ini tidak pernah ada satu kata pun dilarang main judi di situ. Tidak ada di situ. Saya buka-bukaan aja. Tetapi ayat yang bisa untuk mengartikan kita jangan main judi apa? Jika engkau memberikan hati dan pikiranmu kepada untung-untungan, kepada harapan-harapan palsu, kepada ajaran-ajaran palsu, sehingga engkau menjelangkung-jelangkung pergi menanyakan kepada orang yang kurang baik jiwanya, katakanlah orang gila, dan kepada gunung dan lembah engkau minta nomor-nomor togel, itulah Tuhanmu. Dan yang kedua, main judi itu nggak ada kasih. Main judi itu bisa menipu asal jangan ketahuan. Amin. Betul. Maka itu terjadi perkelahian. Akibat perkelahian bisa bunuh-membunuh. Itulah makanya dilarang di KUHP. Jangan main judi. Karena apa? Bisa menimbulkan pertikaian, perkelahian dan sebagainya. Ya, ada baiknya, ada betulnya. Ya, karena itu tidak ada ubahnya main judi itu seperti orang dagangan. Pak Pendeta, kalau jujur untungnya sedikit, kalau jujur untungnya nggak banyak, kalau jujur nggak beruntung, maka dikatakanlah modalku 90.000, maka dijual 100.000, padahal modalnya 70.000. Inikah cara-cara saudara mengambil untung? Saya kira tidak. Inikah saudara mencari untung dengan mengkotak-katik timbangan? Pak Pendeta, kalau nggak begitu kami nggak beruntung. Ada banyak persaingan. Kita pakai akal-akalan lah. Harga kita murah, tapi timbangan kita setel. Nah, inilah otak-otak di mana orang mengandalkan jiwanya, mengandalkan otaknya untuk mendapatkan rezeki. Itu pun dibilang rezeki loh, udah menipu rezeki. Di mana dikatakan di sini mencari rezeki dengan menipu, berbohong, ya, termasuk peminta-minta selalu mengemis, padahal rumahnya lebih mewah di kampungnya, ya, rumahnya lebih mewah daripada orang-orang yang memberikan sedekah, dan mereka makan minumnya luar biasa, sedangkan yang memberikan sedekah itu terkadang pakai kecap. Inikah rezeki dari Tuhan? Dengan engkau berpura-pura orang miskin, dengan berpura engkau buta dan pincang, dengan engkau berpura seperti orang yang tidak bisa mencari rezeki dengan bekerja. Semua ini di mata Tuhan sangat-sangat jengkel, sangat menjijikkan di mata Tuhan apabila saudara tidak setia kepada janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan pada saat Dia menciptakan langit dan bumi. Saudara ingat apa dikatakan?
Setiap dia mencipta 6 hari, hari pertama sampai hari ke-6, alangkah baiknya segala ciptaanku itu, termasuk hari terakhir dijadikan saudara dan saya. Alangkah baiknya. Jadi kalau Tuhan sudah memandang semua yang diciptakan baik menurut dia, karena dia menciptakan untuk dia sendiri, bukan untuk kita. Dia mencipta segala sesuatu untuk kemuliaan dia. Kita harus sadar itu. Dan kalau dia sudah melihat memandang baik semua ciptaannya, dia bertanggung jawab. Sedangkan cacing diciptakan dia bertanggung jawab. Cacing itu hidup. Hidup di dalam tanah. Dia tahu makanannya apa. Tidak mungkin cacing itu keluar dan terbang, dia tidak punya sayap. Tidak mungkin cacing itu keluar ke darat untuk mencari makanan. Dia sudah menciptakan di dalam tanah untuk memakan makanannya dari butiran-butiran tanah. Dan tidak mungkin pula burung-burung di udara tidak mau dia hidup di dasar air, sekalipun terkadang dia menyelam mencari ikan, tetapi kehidupannya di udara. Termasuk manusia, kita sudah diciptakan untuk hidup di atas bumi ini, di bawah kolong langit. Jangan coba-coba untuk hidup selama-lamanya di bawah permukaan laut atau air, karena bukan di situ kita diciptakan untuk hidup. Karena itulah banyak manusia mencari akal-okol, mencari kepintaran melebihi Tuhan. Aku bisa hidup, termasuk ingin hidup di planet-planet lain. Buat apa manusia mencari planet lain selain bumi? Inilah kesombongan dan keegoan manusia, mau menciptakan seperti hasil usahanya sendiri. Kita sudah diciptakan di bumi ini, sudah nikmatilah. Tadi malam saya berkomunikasi sama orang kota Cane. Terus saya bilang begini, hari-harinya sehari-hari ngapain, saya bilang. Oh, di rumah aja Pak Pendeta. Habis ya ke gereja bekerja, ya sudah. Saya pulang ke rumah ya di rumah aja. Jadi setiap hari ya segitu. Habis pulang kerja saya mengajar, ya saya pulang. Habis ke gereja saya pulang. Saya bilang begini, jadi buat apa Tuhan menciptakan langit dan bumi, begitu luasnya bumi ini, kalau Anda hanya di rumah aja tinggal? Coba renungkan, saya bilang. Kalau saudara merenungkan arti Tuhan menciptakan gunung dan lembah, ya, lautan, sungai dan sebagainya, saudara harus melihat itu. Tanda kebesaran Tuhan, dia ciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang dan segala begitu luas angkasa ini. Bahkan melihat bintang-bintang di langit pun, bahkan melihat jalannya semut pun, Tuhan senang kalau kita perhatikan segala ciptaannya. Namun manusia seperti apa yang saya katakan kemarin yang di kota Cane itu, saya bilang engkau sama seperti katak di bawah tempurung. Saudara tidak mau keluar. Mari keluar, lihat bagaimana engkau berkarya di mata Tuhan. Saya katakan, jika engkau keluar, bikinlah menyukakan hati Tuhan. Jangan menjengkelkan hati Tuhan. Lebih bagus memang di rumah daripada menjengkelkan hati Tuhan. Misalnya, saudara keluar malam untuk apa? Berpoya-poya. Saudara keluar malam untuk berhappy-happy, begadang dan sebagainya. Ya tidak. Keluar dari rumah artinya buat waktumu, buat menyukakan hati Tuhan. Itu maksud saya. Amin. Bukankah selama ini kita mencari kesenangan kita sendiri keluar? Saya berusaha Tuhan, saya bilang. Ya, saya minggu kemarin itu genap umur saya 64 tahun, tanggal 9. Saya bilang dari dulu minta umur saya 121 tahun, melebihi Musa. Kalau Musa 120, saya minta 121. Apa saya bilang? Saya mau Tuhan, waktu saya lebih lama lagi. Saya bukan minta waktu saya untuk berhappy-happy. Saya bukan mencari uang, saya bukan untuk mencari kegagahan. Saya bukan mencari pangkat, tapi saya mau mencari jiwa-jiwa yang hilang. Jiwa-jiwa yang terhilang. Orang-orang yang terhilang di matamu. Ini kerinduan saya. Makanya biarlah saya mati nanti tatkala umur saya 121 dan izinkan saya mati di penjara. Ini sering saya minta. Bukan omong kosong. Saya izinkan. Kenapa? Saya bukan gila, saya bukan frustrasi. Ini anak saya. Ini anak saya paling kecil, baru kuliah tahun ini.
Ya, saya ngajak kemari. Terkadang kakaknya juga saya bawa. Ya, biar mereka melihat. Tidak semua orang punya kesempatan berjumpa saudara seperti ini. Dilarang polisi. Amin, betul? Tidak sembarangan. Bahkan saya kasih kartu nama tadi, ada yang kenal saya di situ. Wajar polisi curiga apa yang dikasihnya itu. Ya, itu kebetulan saya kenal saja. Ditegurnya saya selamat. Saya kasih kartu nama saya. Artinya begitu. Jadi sekalipun saya sudah rutin kemari dan rutin kemana, polisi tetap memantau saya. Siapa tahu ya saya diliputi dengan dosa, saya pergunakan waktu ini dengan cara-cara yang tidak halal atau dengan cara-cara bertentangan dengan hukum. Karena apa? Ada banyak orang keluar masuk penjara, ada banyak orang keluar masuk tahanan polisi dengan maksud-maksud yang jahat. Saudara sudah tahu itu kan? Ya, tetapi saya murni bagaimana saya mengenalkan saudara dengan Tuhanmu yang selama ini belum saudara kenal, hanya beragama. Ada banyak orang beragama tapi tidak mengenal Tuhannya sesungguhnya. Ya, saya tidak tahu sampai sejauh mana saudara berhubungan dengan Tuhan hari-hari ini. Percayalah, jika saudara sudah mengenal Tuhanmu, tidak ada hari tanpa Dia, tidak ada jam tanpa Dia. Terkadang saudara bekerja, saudara merenungkan firman Tuhan. Terkadang saudara berjalan, saudara merenungkan firman Tuhan. Karena pemazmur juga mengatakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat adalah berhasil. Itulah orang yang merenungkan firman Tuhan, yang tidak menerima nasihat dari orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Tetapi sekali lagi, orang yang merenungkan firman Tuhan, itulah yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Itu alangkah enaknya saudara baca nanti. Waktu kita terbatas, nanti ada waktu senggang, ingat Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Dan saya mau mengajak kita menyanyikan dulu Mazmur 23. Mazmur 23 kan sering kita nyanyikan lagu itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bisa nyanyikan? Ayo dengan suaranya yang bisa keras. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Betul? Betul di situ? Amin. Terus apa dikatakan di situ? Ia memberikan aku makanan di hadapan lawanku. Ia mengurapiku dengan minyak yang baik. Terus, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku, dan aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini ayat yang terakhir, ayat ke-6 ini. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Setelah saudara merasakan saudara dibawa berbaring di rumput yang hijau, ya, ibarat saudara seorang domba, dibikin saudara berbaring bukan di atas batu-batu kerikil, tetapi di rumput yang empuk, dan saudara dibimbing ke air yang tenang agar saudara tidak haus dan saudara bisa menikmati makanan dan minuman dengan baik.
dan saudara dituntun ke jalan yang benar oleh karena namanya. Itu artinya bahwa Tuhan sebetulnya rindu menuntun saudara dan saya kepada jalan-jalan hidup yang benar, dan bukan jalan-jalan yang membawa engkau ke penjara. Ya. Dan pemazmur juga dikatakan apa? Sejauh timur dari barat, aku menjauhkan pelanggaran daripadamu. Baca itu nanti di Mazmur 103. Ada dikatakan di situ. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan engkau dari lubang kubur dan yang memberikan engkau mahkota. Ya, begitu baiknya Tuhan itu. Nanti ada kata-katanya yang mengatakan bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ada di situ di ayat-ayat ke-8 dan sampai ayat-ayat yang terakhir, bahwa engkau dimintakan memuji Dia dengan segenap hati dan pikiranmu, dengan segenap jiwa dan batinmu. Bahkan malaikat-malaikat di sorga, tentara-tentaranya, pahlawan-pahlawannya diminta untuk memuliakan Dia. Karena Tuhan senang dipuji dan dimuliakan. Dia sangat bertakhta di dalam pujianmu, di dalam penyembahanmu, karena Dia sangat senang itu. Tapi kalau saudara setiap hari tidak pernah memuji Dia, tidak pernah memuliakan Dia, tidak pernah mengatakan syukur Tuhan, terima kasih kalau hari ini aku bisa masih bernapas, aku bisa masih melihat matahari, aku bisa masih merasakan awan dan hembusan angin. Bukankah ini kebaikanmu? Ada banyak sekarang orang pengen mau mati, tapi tak mati-mati. Banyak sekali. Sampai bertahun-tahun tidur di rumah sakit, tidak mati-mati. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun tidak sadarkan diri, tidak mati-mati. Sampai keluarganya berusaha, bagaimana Tuhan, sudahlah, ambillah nyawanya, panggillah dia. Orang tidak tahan lagi. Tetapi kenyataan saudaraku, Tuhan itu maha tahu kapan ajalmu tiba. Ya, sekalipun saudara meminta hari ini saudara mati, tunggu anakku. Ada banyak itu peristiwa. Tetapi ada banyak orang yang pengen mau hidup, pengen tidak mau tua, pengen segala-galanya kembali seperti orang muda. Tetapi Tuhan mengatakan, anakku, semuanya ada waktunya. Ada waktu muda, ada waktu tua. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktunya. Karena itu pergunakanlah. Baca nanti di 2 Petrus itu, pergunakanlah waktumu, jangan sia-siakan. Ya, berikanlah waktumu bukan hanya untuk berpoya-poya, tetapi berikanlah waktumu untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau saudara rindu minta waktu lebih lama di dunia ini untuk mau memuliakan Dia, untuk mau mengasihi Dia dan mau mengasihi sesama manusia, permintaanmu diberikan. Sakit penyakit tidak datang kepadamu. Siapa di antara saudara berani naik sepeda motor 300 km lebih? Tolong angkat tangan dulu. 300 km lebih. Ada naik sepeda motor? Ada? Tidak ada kan? Saya tidak anggar jago, umur saya 64 tahun. Lebih 300 km saya masih sanggup naik sepeda motor. Terima kasih Tuhan. Tidak ada saya takutkan. Pagi, siang, malam saya lintas. Saya tidak takut dengan begal, apalagi dengan hantu belau. Tidak pernah saya takut. Saya takuti kalau saya menyimpang jalan daripada Tuhan. Itu yang paling saya takuti. Puji Tuhan, kalau banyak keluarga saya melarang saya jangan naik sepeda motor lagi lah. Sudah tua katanya. Tidak, saya tidak pernah tua. Saya masih muda. Saya masih setengah umur. Karena umur saya minta 121. Kurang 64 itu masih setengah umur. Ya, jadi tidak pernah saya merasa capek kalau saya bekerja untuk memuliakan Tuhan.
Ya, semua penjara saya lalui, ya, tanpa gaji. Malah saya terkadang membawa oleh-oleh, ya. Kalau saya masih bisa kuat, saya bawa oleh-oleh berupa kitab suci, berupa makanan dan sebagainya. Kalau ada yang menitip sama saya, Pak Pendeta, ini titipan buat Pak Pendeta. Kalau melayani di penjara, tolong kasih ini, saya kasih. Ada terkadang begitu. Ya, baik Injil atau Alkitab titip untuk mereka, saya kasih, tidak mungkin saya jual. Ada yang nitip makanan, saya kasih. Ya, ini milikmu. Jadi banyak masih orang masih mencintai saudara yang di penjara ini, sekalipun lebih banyak mengutukmu. Saudara sadari itu? Amin. Lebih banyak mengutukmu karena apa? Mereka sudah berbuat jahat, tapi masih ada orang memberkatimu. Inilah orang-orang yang mengenal Tuhan. Inilah orang-orang yang mengasihi sesama. Inilah orang-orang yang mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa? Tuhan pencipta langit dan bumi, El Sebaot sendiri sangat mencintai orang-orang di penjara, sangat mencintai orang-orang berdosa, biar kembali kepada jalannya yang benar. Karena itulah Tuhan datang menjelma ke dalam diri manusia yang nama Yesus Yeshua HaMasiah, agar manusia bisa berkomunikasi dengan dia. Saking cintanya dia jangan punah manusia ini. Saking cintanya manusia jangan putus hubungan kepada Tuhan. Dia mau menjelma di dalam diri manusia. Itulah yang menjadi juru selamatmu, kawan. Juru selamatmu bukanlah Tuhan, jangan salah. Juru selamatmu adalah manusia yang sudah mati kepada dirimu. Juru selamatmu adalah manusia yang sengsara demi keselamatanmu. Jika engkau percaya dan setia kepada dia. Bukan setia engkau seorang Kristen. Bukan setia hanya percaya kepada dia sebagai Tuhan. Iblis, hantu belau pun percaya bahwa dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi setia sampai mati, melaksanakan titah-titahnya. Ya, setia sampai mati, mengikut dia. Kalau juru selamatmu mati untuk dirimu sendiri, juru selamatmu meminta engkau juga mati dalam mengasihi sesama manusia. Kita harus menderita seperti dia menderita, kawan. Jadi jangan kira seorang Kristen pengikut Yesus itu gampang. Kita harus menderita. Kalau kita menderita, maka itu jangan saudara membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan engkau dendam. Karena Tuhan sendiri mengatakan dendam dan pembalasan adalah hakku, bukan hakmu. Siapa yang pernah berkelahi di sini? Tumbuk menumbuh. Tolong angkat tangan dulu yang cepat. Siapa yang pernah berkelahi di sini? Enggak ada. Ya, itulah akibatnya. Kemarin pertandingan Persebaya lawan apa itu? Yang kalah dia. Ya. Nonton kan di televisi. Cobalah brutalnya itu, ya. Itu pendukung Persebaya itu. Kalau kalah dia begitu, ya, maunya menang sendiri. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya. Kenapa harus begitu? Katakan lawannya itu salah, kita tidak usah balas dendam sehingga tidak ada skorsing, tidak ada hukuman. Ya, kalau saudara dijegal, jangan saudara jegal dia. Karena saudara akan mendapatkan kartu juga sekalipun saudara pertama dijegal. Itulah aturan main bola. Ini sering saya katakan di penjara-penjara. Jangan membalas dendam. Jika saudara dijolimi, jika saudara disakiti, apapun namanya itu. Karena menjadi seorang pengikut Yesus adalah memberkati orang yang bersalah kepadamu, mengampuni orang bersalah kepadamu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai-sampai dikatakan perumpamaan, jika pipimu yang kanan ditampar, kasih juga pipi yang kiri. Ada banyak orang mengatakan itu orang gila itu. Ya, gila, memang kita harus gila. Bukankah Yesus sebagai juru selamat dikatakan gila? Gila kok. Padahal dia pencipta langit dan bumi. Dia tahu dia anak tunggal Bapa di sorga, mau lahir di kandang domba, mau ditempatkan di palungan tempat makan sapi-sapi dan domba, mau menderita, ya,
Yang menderita itu bukan Tuhan, jangan salah. Yang mati itu bukan Tuhan. Makanya jangan percaya kalau orang bilang Tuhan orang Kristen adalah mati, menderita. Tidak. Yang menderita dan yang mati itulah juru selamat. Karena di dalam dia adalah Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Dia Allah dan manusia. Kalau disebut Allah itu orang Muslim mengatakan Allah. Ya, kalau orang Nasrani Elohim. Ya, Elohim. Di Malaysia sudah dilarang menyebut Allah kalau orang Kristen. Ya, dari tahun 2007 Menteri Dalam Negeri Malaysia sudah melarang jangan menyebut Allah yang non Islam. Hanya Malaysia lah itu, ya. Ya, karena itu milik atau Tuhan kami. Dan tahun 2014 digugat, ya, Menteri Dalam Negeri Malaysia, kalah orang-orang Nasrani agar mereka menyebut Allah. Dalam hati saya, kenapa harus memaksakan nama itu? Karena hanya Indonesia yang memakai nama itu. Hanya Indonesia yang memakai nama itu. Kalau nama yang sesungguhnya YHWH, yang terkadang dipanggil Yahweh, yang terkadang dipanggil Jehovah kalau orang Batak, kan begitu. Ya kan? Jehovah kata Jehovah dan sebagainya. Kalau bagi saya soal nama itu tidak perlu saya sebut. Maka itu kalau saudara perhatikan khotbah saya paling menyebut dia El Shaddai, ya, Tuhan yang Maha Kuasa. El Sebaot, Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi. El Rahroi, Tuhan yang Maha Penggembala. El Sama, Tuhan yang Maha Hadir di segala tempat. El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi dan sebagainya. Kalau saya menyebut itu kepada satu oknum, karena kalau disebut Maha itu satu oknum, nggak ada dua. Ya, itu arti Maha. Maha Tinggi hanya satu orang yang Maha Tinggi, tentu dia. Tanpa saya sebutnya namanya pun dia tahu. Menjadi polemik sampai sekarang ini gereja-gereja soal menyebut nama. Ya, makanya orang Batak, khususnya orang Batak itu pantang menyebut nama bapaknya, kan? Betul kan? Ya. Siapa yang berani menyebut nama bapaknya zaman dulu? Kalau sekarang sudah mulai berani. Ya, kalau saya tidak pernah saya larang anak-anak saya, bahkan saya senang. Ya, adik saya manggil Abang Daniel, ya, itok saya manggil itok Daniel. Ya, saya tidak mau suka dipanggil saya dengan nama anak saya, tak suka saya itu. Anak saya kasih nama kok. Saya dikasih nama sama bapak saya, ya sudah nama saya itu. Ya, makanya saya suka kesal kalau ada undangan, ya, kepada bapaknya Stephen, anak saya Stephen nomor 1. Saya kesal. Kenapa anak saya dibikin situ? Bikin kepada Daniel Pardede, kan begitu. Ya, ataupun apa istilahnya. Jadi itulah bagaimana budaya dulu, bagaimana takutnya menyebut nama bapaknya. Termasuk dilarang itu dalam The Ten Command, ya, 10 hukum Taurat itu, jangan menyebut Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. Amin. Kalau di dalam ini disebut jangan menyebut Tuhan, nama Tuhan Allahmu. Ini masih pakai Allah di sini. Ya, kalau saya tidak terbiasa lagi pakai nama itu, saya menyebut nama Elohim karena itu bahasa ya Ibrani, orang Israel menyebut itu Elohim, ya, Adonai, Elohenu, ya. Kenapa kita tidak memakai itu menjadi persoalan? Jadi saya tidak anti dengan agama lain, apalagi mereka mengklaim itu nama Tuhan kami, ya sudah, tidak usah kita pakai itu. Tidak usah kita munafik dan sebagainya. Termasuk Alkitab ini, kalau saya tahu sejarahnya, ini yang translate adalah seorang Muslim yang ahli bahasa Ibrani. Itu sudah tidak terbantahkan. Dulu dia ahli bahasa Ibrani, ya, dan bahasa Yunani. Itulah yang mentranslate dari bahasa itu ke bahasa Indonesia. Setelah ada acuan dari King James bahasa Inggris, jadilah Alkitab. Istilah Alkitab pun saya tidak suka. Ya, pakai Alkitab, buku besar. Ini kan Alkitab itu kan artinya buku besar. Ya, kenapa tidak dikatakan ya Bible? Ya, kalau orang Batak Bible katanya kan, Bible, kitab suci.
Ya, jadi banyak sebetulnya istilah-istilah kalau kita mau perbaharui untuk kemuliaan Tuhan, ya tidak salah, ya kan gitu. Termasuk kita perbaharui ibadah kita, jangan lipat tangan terus, apalagi kita menyanyikan lagu puji-pujian. Ya sudah, bergembira, tidak usah munafik. Ya, kita semua dulu berangkat dari Rom Katolik, ya. Lihat kanan kiri aja itu nggak bisa, harus lihat ke sana terus, ya. Itu sejarahnya secara gereja dulu, ya. Tetapi kita sudah tahu bagaimana Tuhan itu suka dipuji-puji, ya sudah. Ya tepuk tangan, mau melompat-lompat, apapun kan begitu, ya, dengan hikmat dan sebagainya, bukan seperti, dan kita belajar seperti Raja Daud. Apa kita baca di sini? Dia melompat-lompat kegirangan dan segala ranting-ranting dan segala bunyi-bunyinya dipakai Raja Daud memuliakan Tuhan. Inilah kesombongan gereja yang tidak mau mereformasi dirinya, sehingga apa? Kita cari kebersamaan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Sudah terlalu banyak yang saya kasih hari ini. Ya, biarlah saudara mendengarkan firman Tuhan dan mintalah saudara diberikan hikmat agar saudara bisa mengerti, bahkan menyantapnya itu menjadikan rema. Kalau dia sudah menjadikan rema, firman itu akan bertambah dan bertambah. Dan ingat, firman Tuhan mengatakan, aku tidak sembarangan memberikan firmanku kepada orang-orang. Aku tahu kepada siapa aku berikan hikmat, kepada siapa aku berikan pengajaran, pengetahuan dan firmanku. Apabila aku sudah memberikan kepada orang itu firmanku, pengajaranku, hikmatku, tidak sia-sia. Dia akan berbuat karena aku berbuat untuk mereka bisa melakukan kebajikan dan kemurahan. Amin. Jadi sekali lagi, kalau saudara bisa menerima firman Tuhan melekat dalam hati pikiranmu dan seluruh organ tubuhmu, itu oleh karena kasih karunia, bukan karena kemampuanmu semata-mata. Termasuk saudara di sini hadir. Saudara hadir di sini bukan hanya semata-mata kemauanmu sendiri. Percaya, tanpa saudara sadari, saudara dituntun ikut di sini. Saudara bisa tidur-tiduran kok di situ, bisa nonton TV, tetapi percayalah, Dia menggugahmu untuk boleh hadir bersama di sini. Sekalipun kita berbeda-beda, gereja kita masing-masing, tapi Dia mau saudara mendapatkan apa yang disebut keselamatan yang daripadanya. Amin. Tepuk tangan dulu sama Dia. Ya, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ya, nyanyi sambil berdiri. Ayo. Apa itu nyanyinya? Ayo, silakan. Mari kita berdiri, kita akhiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ayo, 3 ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terus. Ya, apa yang mustahil bagiku, terus itulah mungkin bagimu. Ya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku bertanya, mujizat itu nyata, kekuatan berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa kita nyanyikan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, dan Kau lakukan apa yang terjadi, mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku bertanya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu
datang.